Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Bintang Widi Amara dengan NIM 250101020094. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi perkuliahan dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Adapun 7 topik utama yang akan dibahas yaitu dimulai dari basis data hingga SQL. Kita masuk pada materi pertama, pengertian dari sistem basis data. Sebelum ada sistem basis data modern, pengolahan data dilakukan secara manual menggunakan kertas, lalu berkembang menggunakan sistem berbasis file, yang mana sistem berbasis file ini menyebabkan masalah berupa duplikasi data dan ketidakkonsistenan data. Maka dimuncullah solusi berupa sistem basis data untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun untuk pengertian dari sistem basis data sendiri adalah gabungan antara basis data, yaitu kumpulan data operasional yang tersimpan secara terintegrasi, dan DBMS atau Database Management System sebagai perangkat lunak utamanya. Dalam sistem ini terdapat 4 komponen utama yang saling berinteraksi. Yang pertama ada data yang bersifat integrated atau terpadu dan shared, yaitu bisa dipakai bersama. Yang kedua hardware atau perangkat keras seperti memori sekunder untuk penyimpanan. Yang ketiga ada software, yaitu DBMS itu sendiri dan sistem operasi. Dan keempat ada user atau pengguna yang terdiri dari database administrator, programmer, hingga end user, yang semua komponen ini bekerjasama untuk menghasilkan informasi yang relevan. Selanjutnya kita masuk pada lingkungan basis data. Di sini kita mengenal arsitektur ANSI Spark yang membagi sistem menjadi 3 level abstraktir untuk mempermudah pandangan pengguna. Adapun 3 level abstraksi yang pertama adalah level eksternal. Ini adalah cara user melihat data atau view level. Kedua ada level konseptual. Ini adalah struktur logik data secara menyeluruh. Ini wilayahnya database administrator. Ketiga ada level internal atau penyimpanan fisik atau byte atau bit. Ini adalah bagaimana data benar-benar disimpan secara fisik. Tujuan pembagian ini adalah untuk mencapai data independence. Ada dua jenis physical data, ada dua jenis. Yang pertama ada physical data independence, yaitu mengubah fisik tapi tidak merusak logik, dan logical data independence, yaitu mengubah logik tapi tidak merusak program aplikasi. Selain itu, arsitektur multi-user juga berkembang mulai dari teleprocessing, lalu berkembang menjadi file server, yaitu proses didistribusikan di LAN, lalu berkembang menjadi hingga sekarang ini berkembang menjadi client server, yaitu pembagian tugas klien dan server. Baik, kita masuk pada topik ketiga, model data. Model data adalah sekumpulan konsep untuk menjelaskan data dan hubungannya. Secara umum, itu dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada object based atau data model. Yang paling umum digunakan adalah entity relationship model atau ERD. Yang kedua ada record based yang terdiri dari model rasional, hierarki, dan jaringan. Perbedaan menarik ada pada model hierarki dan jaringan. Model hierarki berbentuk seperti pohon terbalik atau tree yang memiliki aturan satu child hanya boleh satu parent. Sedangkan model jaringan lebih fleksibel yang memiliki bentuk graph, yaitu child bisa memiliki lebih dari satu parent. Selanjutnya kita masuk pada model relasional untuk topik keempat. Model relasional adalah model yang paling populer saat ini. Konsepnya sederhana, yaitu data disimpan dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Istilah-istilah kunci yang harus kita pahami adalah tabel sebagai relasi, baris record sebagai tuple, kolom sebagai atribut, dan jumlah atribut sebagai degree, jumlah tuple dan sebagai cardinality. Dalam model ini, kunci atau key sangat vital. Ada super key atau identifikasi unik, kandidat key, super key minimal, dan yang dipilih menjadi identitas utama tabel disebut primary key. Jika ada atribut yang merujuk ke primary key di tabel lain, itu disebut variant key. Kunci-kunci ini untuk menjaga integritas data. Kita masuk pada materi kelima, bahasa query formal. Bahasa query formal ini adalah dasar matematis untuk pengambilan data. Sebelum adanya SQL, ada dua jenis utama dari bahasa query formal sendiri. Yang pertama ada aljabar relasional atau prosedural, dan kalkulus relasional non-prosedural. Baik, kita fokus ke aljabar relasional. Ada operasi dasar seperti select diwakili oleh simbol P,
itu memilih baris tertentu. Ada project, maaf, ada operasi dasar seperti select diwakili oleh simbol apa atau itu memilih baris tertentu. Ada project untuk memilih kolom tertentu, ada kesajian produk untuk mengalihkan dua tabel, dan ada union untuk menggabungkan hasil syarat atribut sama. Lalu ada set difference, ada di R tapi tidak di S. Ini maksudnya adalah mencari data yang ada di tabel A tapi tidak di tabel B. Ada juga operasi tambahan seperti natural join untuk menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang sama, dan division. Baik, kita masuk kepada topik 7 ke 6, bahasa query komersial. Bahasa formal tadi itu kan sulit digunakan oleh orang awam, maka bahasa komersial diciptakan yang lebih user-friendly agar mudah digunakan oleh pengguna. Contoh bahasa ada Query dan QBA atau Query by Example yang berbasis kalkulus relasional. Namun yang paling dominan atau menjadi standar industri saat ini adalah SQL atau Structured Query Language yang menggabungkan kemampuan aljabar dan kalkulus relasional. Terakhir ada SQL. SQL ini dibagi menjadi beberapa komponen, namun yang utama adalah DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language. Adapun Data Definition Language ini digunakan untuk mendefinisikan struktur pada tabel. Contohnya dari perintahnya adalah create, drop, dan alter. Lalu di email ini untuk memanipulasi isi data. Contohnya ada select, insert, update, dan delete. Lalu terakhir ada DCL atau Data Control Language, ini untuk mengontrol hak akses. Contohnya ada grant dan revoke. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.